Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Jepang. Sebelum Ibu mulai pelajaran, tidak ada salahnya kalau kita saling memperkenalkan diri dulu ya. Dimulai dari Ibu sendiri. Nama Ibu Nimadeari Widiarti. Ibu mengampu mata pelajaran bahasa Jepang. Ibu mengajar untuk angkatan kelas 10 dari 10 AP1 sampai dengan 10 AP10. Mungkin nanti kalau pandemi ini berakhir, kita bisa bertemu langsung dan bertatap muka langsung. Ya, oke. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama, itu mengenai buku pelajaran yang akan kita pakai. Kalau kalian sudah punya bukunya, jadi tidak usah fotokopi lagi, karena bukunya bukan menggunakan buku LKS, melainkan kita menggunakan buku paket langsung. Buku paket itu karena jumlahnya terbatas, jadi kalian bisa meminjam di kakak tingkat kalian yang sekarang menjadi kelas 11 ataupun yang menjadi kelas 12. Buku yang kita pakai adalah buku Sakura. Covernya seperti ini. Cover bukunya seperti ini. Mungkin bisa dilihat ya. Jadi yang kita pakai adalah buku Sakura jilid 1, yaitu buku Sakura untuk angkatan kelas 1. Kalian bisa pinjam di kakak kelas. Di sini Ibu tidak menggunakan buku Indonesia Yokoso, karena materinya itu hampir sama, jadi kita pakai buku paket yang lebih gampang aja untuk dipahami dan masih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita menggunakan buku Sakura jilid 1. Kalian bisa pinjam ataupun kalian bisa fotokopi untuk dipelajari di rumah. Kemudian untuk materinya, materi di buku Sakura ini ada 20 bab materi yang akan kita bagi menjadi 2 semester nantinya, yaitu di semester pertama itu kita pelajari sebanyak 11 bab atau 12 bab, tergantung nanti kondisinya ke depannya seperti apa. Kemudian di semester berikutnya kita akan pelajari dari bab 12 sampai dengan bab 20. Tiap bab itu sudah ada klasifikasinya masing-masing. Jadi kita akan belajar pelajaran yang kita pakai sehari-hari, komunikasi yang kita pakai sehari-hari. Oke, untuk bukunya sudah Ibu sampaikan, kalian bisa pinjam sendiri nanti di kakak kelasnya. Kemudian untuk materi pertama hari ini, akan Ibu sampaikan tentang salam sapaan. Seperti slide yang sudah Ibu tampilkan, kalian bisa lihat di sana, yaitu kita belajar tentang aisatsu. Aisatsu itu salam. Salam yang dipakai oleh orang Jepang yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, baik itu percakapan sehari-hari maupun dalam bisnis, maupun dalam pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu semua menggunakan salam yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kemudian salam itu dibagi menjadi 2. Salam dalam bahasa Jepang dibagi menjadi 2. Ini mungkin tidak ada bedanya dengan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia itu salamnya mungkin ya.
Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin salamnya itu nggak ada pembagian salam. Tapi kalau dalam bahasa Jepang itu pembagian salamnya diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama ada disebut dengan salam pertemuan. Salam pertemuan itu adalah salam yang kita gunakan ketika bertemu dengan lawan bicara, baik itu dalam waktu pagi, waktu siang, maupun waktu malam. Itu dimaksudkan adalah salam pertemuan, di mana kita ucapkan itu ketika kita bertemu dengan lawan bicara, ataupun ketika kita bertemu dengan orang lain. Sedangkan yang kedua, yaitu salam perpisahan, adalah salam yang kita pergunakan ketika kita berpisah dengan lawan bicara, ataupun kita berpisah dengan orang yang sudah kita temui tadi. Nah, salam perpisahan ini ada yang namanya salam perpisahan jangka pendek, ada juga yang namanya salam perpisahan jangka panjang. Jadi dalam waktu yang lama kita berpisah, kita pergunakan salam ini. Sudah? Sudah dimengerti mengenai salam? Oke, kita lanjut. Ibu bahas yang pertama, yaitu salam pertemuan. Apa aja yang masuk dalam salam pertemuan itu? Salam pertemuan itu yang biasa kita pakai pada waktu pagi hari. Contohnya, selamat pagi. Dalam bahasa Jepang, kita ucapkan Ohayo gozaimasu. Dalam bahasa Jepang, kita ucapkan dengan Ohayo gozaimasu. Ya. Kemudian yang kedua ada selamat siang. Selamat siang itu kita pakai pada siang hari, ketika kita bertemu dengan lawan bicara pada waktu siang hari. Jadi yang kita ucapkan adalah konnichiwa. Konnichiwa. Seperti itu pengucapannya. Kemudian yang terakhir adalah salam ketika kita bertemu pada sore atau malam hari. Yang kita ucapkan adalah konbanwa. Ibu ulang, konbanwa. Meskipun dalam tulisan itu hurufnya huruf N, coba diperhatikan di slide. Di sini ada, yaitu meskipun dalam tulisannya ada huruf N di sini, bukan berarti N yang kita ucapkan. Tetapi yang kita ucapkan adalah M. Jadi, ketika kita lafalkan kosakata itu, dia akan menjadi konbanwa. Dia berubah menjadi M. Sudah? Nah, sekarang kapan ketiga salam ini bisa kita gunakan? Ketiga salam ini kita gunakan untuk selamat pagi, itu waktunya adalah dari rentang. Kalau pagi, Ibu bilang waktunya dari jam 6 itu sampai dengan jam 10 lewat 55 menit, itu kita masih menggunakan Ohayo gozaimasu. Yaitu selamat pagi. Dari jam 6 sampai jam 10 lewat 55 menit. Sudah? Kemudian untuk konnichiwa, konnichiwa itu jangkanya jauh lebih panjang. Kenapa Ibu sebutkan dengan jangka panjang? Karena dalam bahasa Jepang itu tidak mengenal kata selamat sore. Selamat sore itu tidak ada. Dalam bahasa Jepang hanya ada pagi, siang, dan malam. Sore itu tidak ada. Kalau menurut mereka kata sore itu tidak ada. Ya. Jadi ketika kalian bertemu pada waktu jam 3 sore, jam 4 sore, itu yang kita pakai adalah konnichiwa. Kata konnichiwa. Jadi kalau dalam waktunya dari jam 11 siang
sampai dengan jam 6 sore itu kita masih menggunakan konnichiwa. Dari jam 11 sampai dengan jam 6 sore kita pakai konnichiwa. Kemudian selanjutnya untuk selamat malam yaitu dari jam 7 malam sampai dengan jam 12 malam. Kita menggunakan konbanwa. Bisa dimengerti? Bisa ya? Oke. Selanjutnya, untuk penulisannya, nanti kita akan pelan-pelan belajar menggunakan huruf yang Ibu tulis di samping ini. Ya, ini disebut dengan huruf hiragana. Huruf hiragana ini wajib kalian hafalkan nanti, karena jumlahnya itu ada 46 huruf. Nanti masuk di kelas 2 ataupun kelas 3, itu materinya sudah menggunakan huruf ini. Jadi kalian mungkin akan jauh lebih banyak belajarnya dengan huruf ini nanti di kelas 2 ataupun kelas 3 untuk penghafalan. Tapi untuk mengetahui bentuk huruf, penulisannya, itu nanti akan kita pelajari di kelas 10. Sudah? Ibu lanjut. Selanjutnya kita bahas adalah salam perpisahan. Bagaimana dengan salam perpisahan? Nah, namanya juga salam perpisahan, yaitu salam yang kita gunakan ketika kita berpisah dengan lawan bicara. Kalau kita berpisah dengan lawan bicara, itu ada beberapa salam yang harus kalian ketahui penggunaannya. Dah? Yang pertama ada selamat tidur. Meskipun dia kita ucapkan kata selamat, ya itu artinya salam perpisahan. Ya, bukan salam pertemuan. Karena ketika kita mau tidur, kita akan pisah dengan keluarga. Ya, kita tidak akan ngobrol lagi. Jadi kita sudah waktunya untuk istirahat. Jadi itu masuk dalam kategori salam perpisahan. Selamat tidur dalam bahasa Jepang itu diucapkan adalah oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Itu artinya selamat tidur. Lanjut. Kemudian ada sampai jumpa. Nah, ini kata sampai jumpa ini seringkali kita pakai dalam perpisahan, baik dimanapun tempatnya. Kalau kita bilang sampai jumpa seperti itu, berarti itu masuk dalam kategori salam perpisahan. Kalau dalam bahasa Jepang, ada 2 penggunaan salam perpisahan yang berarti sampai jumpa. Yang pertama ada sayonara. Sayonara. Yang kedua ada dewamata. Dewamata. Atau jamata. Mungkin di sini nanti Ibu tambahkan ya. Dewamata ini atau jamata itu sama penggunaannya. Tapi jauh lebih sopan ketika kita menggunakan kata dewamata. Kata dewamata jauh lebih sopan. Kemudian penggunaannya, kenapa sampai jumpa itu dalam bahasa Jepang ada 2. Kalau sayonara itu adalah berpisah dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kita tidak akan pernah tahu kapan akan bertemu lagi untuk pastinya. Jadi di sana kita pakai kata sayonara. Contoh, Ibu kasih contoh. Ketika kalian berpisah dengan teman kalian, tapi kalian tidak tahu kapan waktu kalian bertemu, entah itu besok, entah itu lusa, maupun mungkin tahun depan tidak akan ketemu, belum pasti ketemu, ataupun 2 tahun lagi belum pasti ketemu dengan teman kalian itu. Jadi, kalian harus menggunakan kata sayonara. Yang kalian pakai adalah kata sayonara. Sudah?
Kalau kalian menggunakan kata Dewa Mata, memang artinya sampai jumpa. Tapi Dewa Mata ini penggunaannya bisa kalian pakai ketika besok ketemu lagi, lusa ketemu lagi, minggu depan kita ketemu lagi, bulan depan kita ketemu lagi, ataupun tahun depan kita ketemu lagi. Jadi kata itu kita pakai adalah Dewa Mata, bukan sayonara. Karena kepastian bertemunya kita sudah tahu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, sekarang kita klasifikasikan untuk kata Dewa Mata. Dewa Mata ini artinya sampai jumpa. Nah, apa saja yang bisa kita gunakan untuk Dewa Mata? Yang bisa kita gunakan yang pertama adalah sampai jumpa besok. Berarti besok kita akan ketemu lagi ini. Jadi, bahasa Jepang yang kita pakai adalah Dewa Mata Ashita. Dewa Mata Ashita. Ya, artinya sampai jumpa besok. Ashita. Ashita ini artinya besok. Ya. Kemudian, sampai jumpa nanti. Ada kata nanti. Contoh, Ibu kasih contoh. Sekarang kita ketemu. Ya. Lagi nanti kalian ketemu lagi nih. Nah, itu kalian pakai kata Dewa Mata Atode. Lagi 10 menit ke depan kalian ketemu lagi. Jadi di sana kita pakai Dewa Mata Atode. Dewa Mata Atode. Ya, lanjut. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kalian ketemu lagi nih sama teman-temannya. Jadi kita pakai bahasa Jepangnya Dewa Mata Raishu. Dewa Mata Raishu. Dewa Mata Raishu. Berarti sampai jumpa minggu depan. Bulan depan ketemu lagi. Kita pakai Dewa Mata Raigetsu. Dewa Mata Raigetsu. Ya, Raigetsu itu artinya bulan depan. Nah, tahun depan ketemu lagi. Ini tahun depan kita ketemu lagi. Ya, kita pakai Dewa Mata Rainen. Dewa Mata Rainen. Sampai jumpa tahun depan. Dah, bisa dipahami untuk salam perpisahan? Bisa? Bisa. Oke. Salam perpisahannya di sini ada sampai jumpanya ada 2. Ingat, sampai jumpa itu ada 2. Kata sayonara dan Dewa Mata. Seringkali bagi pemula pembelajar bahasa Jepang itu sering sekali keliru dalam penggunaan kata sayonara dan Dewa Mata. Ibu tidak bilang salah ya, tapi keliru. Karena penggunaannya sering ditukar. Ya, jadi tolong dipahami kata sayonara itu artinya sampai jumpa, tapi waktu untuk bertemu lagi itu kita belum tahu pastinya. Sudah? Dan satu lagi, Ibu lupa kasih tahu. Apabila kata sayonara diucapkan oleh orang yang sudah memiliki ikatan, contoh, Bapak sama Ibu kalian di rumah, ketika Bapak mau kerja, terus bilang kata sayonara ke Ibu, itu hati-hati. Karena bagi masyarakat Jepang, kalau suami istri itu tidak boleh menggunakan kata sayonara. Karena artinya adalah rikong, yaitu cerai. Jadi tidak boleh digunakan. Ya, hanya untuk orang tua saja. Jadi orang tua, bapak ke ibu atau ibu ke bapak itu nggak boleh bilang kata sayonara ketika mau pergi ataupun kemana. Ya, sudah mengerti? Sudah. Oke, kita lanjut. Ibu lanjut untuk, nah, di sini ada salam lainnya. Salam lainnya ini berarti dia tidak masuk dalam kategori salam pertemuan.
dia juga tidak masuk dalam kategori salam perpisahan. Biasanya kita pakai ketika kita ingin menanyakan kabar. Dia masuk dalam kategori aisatsu juga, salam juga. Ketika menanyakan kabar dalam bahasa Jepang, kita menggunakan kata o genki desu ka? O genki desu ka? Nah, itu artinya apa kabar? Sudah? Nanti untuk menanyakan kabar ini ada dia caranya menjawab seperti apa. Nanti Ibu sampaikan di slide berikutnya. Nah, kemudian ketika kita menggunakan kata terima kasih. Terima kasih dalam bahasa Jepang itu adalah arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ya, itu artinya terima kasih. Kemudian ketika kita meminta maaf, orang Jepang itu terkenal dengan sopan, sangat-sangat sopan. Ketika dia mulai bertanya dengan orang, ketika dia mau bertemu dengan orang, masuk ke ruangan orang, apapun itu bentuknya, mereka selalu sopan dan tahu norma dan tahu etika. Nah, itu yang terpenting untuk orang Jepang. Jadi ketika kita mulai memasuki ruangan orang lain ataupun kita mulai mengganggu orang lain, mereka biasa menggunakan kata sumimasen. 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 Itu yang mereka gunakan, yaitu artinya maaf. Sudah? Nanti lebih jelasnya kita akan pelajari di slide berikutnya. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh percakapan dengan salam pertemuan. Nah, di sini Ibu punya gambar. Ini guru dengan murid. Ketika guru bercakap-cakap dengan murid. Guru bercakap-cakap dengan murid itu dalam waktu masih suasana pagi, yaitu jam 9 pagi. Berarti kalau pagi, apa yang kita ucapkan? Ohayo gozaimasu. Itu yang kita ucapkan ketika bertemu di pagi hari, yaitu ohayo gozaimasu. Balasannya ohayo gozaimasu. Jadi ketika orang mengatakan ohayo gozaimasu, jadi kita wajib membalas dengan ohayo gozaimasu juga. Sudah mengerti? Kalau orang berbicara dengan kata ohayo gozaimasu, maka kita wajib membalas dengan ohayo gozaimasu. Kalau lawan bicara kita bilang konnichiwa, maka yang kita katakan adalah konnichiwa. Ketika lawan bicara kita menggunakan kata konbanwa, berarti kita juga menggunakan konbanwa. Seperti itu. Apapun yang diucapkan oleh lawan bicara, itulah yang kita ucapkan juga. Itu yang disebut dengan salam pertemuan. Sudah? Lanjut. Ini salah satu contoh percakapannya. Jadi beberapa salam pertemuan yang lain, Ibu ambil satu aja, yaitu ketika waktu pagi. Udah, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada salam perpisahan. Ini ada guru dengan muridnya, dia berpisah. Tapi kenapa di sini menggunakan kata sayonara? Karena guru dan murid ini sama-sama tidak tahu kapan akan pastinya mereka bertemu kembali. Apakah besok, apakah lusa, mereka tidak tahu pastinya kapan bertemu. Karena gurunya ini mungkin dia akan berpisah dengan muridnya yang sudah mau tamat belajar. Seperti itu. Jadi yang kita gunakan adalah sayonara. Jadi gurunya bilang sayonara. Jadi muridnya juga menjawab dengan sayonara. Sudah? Lanjut. Kita ke contoh percakapan salam lainnya. Nah, di sini ada contoh percakapan untuk menggunakan salam lainnya. Yang Ibu ambil di sini adalah pengucapan kata
terima kasih. Terima kasih itu bahasa Jepangnya arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Jadi, yang mengatakan terima kasih ini kepada orang atau lawan bicara juga wajib membalas seperti dalam bahasa Indonesia. Kalau orang bilang terima kasih, jadi kita wajib membalas dengan kata sama-sama atau terima kasih kembali, itu yang kita balas. Nah, kalau dalam bahasa Jepang, balasan untuk domo arigatou gozaimasu itu adalah ie dou itashimashite. Ie, dou itashimashite. Ibu ulang. Ie, dou itashimashite. Dou itashimashite. Ya, itu dia balasan untuk arigatou gozaimasu. Yaitu terima kasih. Sudah? Ini Ibu ambil salah satu contoh dari salam-salam yang lain. Contohnya menanyakan kabar. O genki desu ka? Nah, itu kita wajib membalas dengan hai, genki desu. Contohnya, minasan o genki desu ka? Hai, genki desu. Nah, itu salah satu contohnya. Itu akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Sudah? Nah, kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau mungkin dari materi ini kalian ada yang bingung dan belum mengerti, nanti kalian bisa tanyakan ke nomor Ibu sendiri, nomor WA Ibu, silahkan di WA. Kalian mungkin sudah di-share di grup ya untuk guru-gurunya. Nanti kita bisa sharing ataupun kita bisa kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di sana. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kalian serius belajar, nanti akan Ibu jawab sebisa Ibu. Sudah? Mungkin di awal Ibu belum sampaikan, ada beberapa hal yang mungkin harus Ibu sampaikan di sini. Semoga saja pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa ketemu langsung dalam pembelajaran di kelas dan kita bisa bertatap muka langsung. Selain buku paket yang harus kalian miliki, nanti juga untuk alat-alat pembelajaran apapun itu, kamus, kemudian alat pembelajaran pensil, pulpen, dan lain sebagainya, Ibu mohonkan setiap anak, setiap murid itu memiliki sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai meminjam milik temannya. Itu yang Ibu harapkan untuk membentuk kedisiplinan kalian, agar kalian tidak selalu mengganggu orang lain. Sudah? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang ingin Ibu sampaikan juga, kalau dalam pembelajaran bahasa Jepang, itu kita punya aisatsu ketika awal pembelajaran dimulai. Aisatsu itu salam ya. Salam ketika pembelajaran dimulai itu sifatnya lebih mengarah ke etika kalian ketika berhadapan dengan guru, seperti apa. Jadi, cara kalian menghormati guru, cara kalian berbicara, dan lain sebagainya. Karena kita belajar bahasa Jepang, otomatis kita juga belajar budaya orang Jepang, yaitu sifat sopan santun mereka, dan keramah tamahan mereka ataupun sifat saling hormat mereka juga harus kita pelajari juga. Salah satunya ketika kalian masuk ruangan, apa yang harus kalian ucapkan, ketika kalian mau duduk, apa yang harus kalian ucapkan, ketika kita selesai pembelajaran, apa yang harus kita ucapkan, kemudian ketika kalian permisi saat pembelajaran berlangsung, tiba-tiba kalian ingin keluar dari ruangan tersebut, apa yang harus kalian ucapkan. Nah, itu akan Ibu jelaskan nanti. Itu kita harus ikuti tata aturannya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, biasanya kalau di kelas, Ibu setengah-setengah menggunakan bahasa Jepang, setengahnya lagi Ibu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak menutup kemungkinan
selama pembelajaran Ibu full menggunakan bahasa Jepang, itu tidak menutup kemungkinan. Jadi kita komunikasi langsung menggunakan bahasa Jepang. Seperti itu. Sudah? Nah, untuk pertemuan pertama, ini karena pertama kali kita bertemu, Ibu pergunakan bahasa Indonesia saja dulu. Ibu tidak menggunakan bahasa Jepang. Toh pun kalau nanti di pertemuan berikutnya, mungkin Ibu akan mulai menggunakan bahasa Jepang. Baik dari pertemuan awal ketika kita membahas materi dan lain sebagainya, itu akan menggunakan bahasa Jepang. Kenapa Ibu menggunakan bahasa Jepang? Karena ini berkaitan dengan skill yang harus kalian miliki. Kalian harus menguasai bahasa asing selain bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Karena di sekolah ini kalian memiliki dua bahasa asing, kalian mempelajari dua bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Jadi, ketika kalian bekerja nanti, kalian masuk ke kehidupan training yang namanya di kelas 2 nanti, kemudian kalian tamat nanti, jadi kalian punya skill bahasa yang mumpuni, yang bisa kalian pakai untuk mencari pekerjaan yang jauh lebih baik. Bisa dipahami? Bisa? Orang yang dicari itu untuk bekerja adalah skill. Skill itu adalah kemampuan yang dia miliki. Ya, itu yang terpenting. Jadi, bahasa Inggris penting, bahasa Jepang juga penting. Sudah? Jadi tolong dipelajari bahasa asing. Semakin banyak penguasaan bahasa kalian, semakin bagus nanti kalian dalam bidang pekerjaan. Bisa dipahami? Oke. Nah, itu akan kita lakukan nanti di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini, kita bahas ini dulu mengenai salam, yaitu aisatsu. Tolong diingat, bahasa Jepang salam adalah aisatsu. Ibu ulang. Bahasa Jepang salam adalah aisatsu. Aisatsu dibagi menjadi dua, yaitu salam pertemuan dan salam perpisahan. Kemudian salam pertemuan itu, yaitu ada 3 contohnya, pagi, siang, malam, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kemudian salam perpisahan itu ada selamat tidur dan sampai jumpa. Sedangkan sampai jumpanya itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Sampai jumpa besok, sampai jumpa nanti, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Nah itu. Kemudian untuk salam lainnya, yang perlu kalian ingat adalah menanyakan kabar. O genki desu ka? Kemudian berterima kasih. Arigatou gozaimasu. Kemudian meminta maaf, yaitu sumimasen. Nah, itu dia. Untuk lebih jelasnya, kalau sudah punya buku paket Sakura, silakan baca-baca buku paketnya. Di sana semua sudah dijelaskan di buku paket. Alangkah bagusnya kalau tidak dapat buku Sakura, apakah boleh buku yang lain, Bu, atau Sensei? Gitu. Nanti kalian panggil saya Sensei ya. Apakah boleh dengan buku yang lain? Boleh. Yang saya sarankan mungkin ada buku Nihongo 1. Nah, itu anak-anak SMA pakai buku itu. Nah, itu lebih jelas, lebih komplit kalau kalian punya buku Nihongo 1. Ya? Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Kalau tidak ingin bertanya di dalam video conference ini tidak apa-apa. Nanti kalian bisa tanya langsung ke WA ya. Oke. Nah, nanti mungkin ada tugas yang ingin Ibu berikan sedikit ke kalian. Tolong nanti di rumah buat percakapan menggunakan salam pertemuan
dan salam perpisahan. Ada 2 tugas kalian. Tadi sudah Ibu kasih tahu contohnya untuk salam pertemuan 1, salam perpisahan juga 1. Nah, di penjelasan materi awal itu ada beberapa salam pertemuan dan salam perpisahan. Jadi kalian silahkan buat percakapan menggunakan salam pertemuan dan salam perpisahan. Ya, di pertemuan berikutnya kita bahas. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan dan lain sebagainya, kita akan akhiri pembelajaran hari ini. Dan Ibu minta tolong untuk lebih efektifnya kalian belajar, tolong punya buku paket di rumah. Ya, terima kasih. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.